Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Oke, baik. Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, selanjutnya Ibu akan memeriksa dulu kehadiran dari adik-adik ya. Oke, untuk kelas ini jumlah siswanya ada 35 ya. Dan semuanya hadir. Bagus sekali. Oke, sebelumnya Ibu mohon untuk adik-adik semua, tolong perhatikan meja, kursi adik-adik masing-masing. Kalau ada yang masih miring atau berantakan, tolong dirapikan. Oke, selain itu juga, tolong perhatikan penampilan atau cara berpakaian adik-adik. Kalau ada yang mungkin masih lupa menggunakan dasi, tolong silakan dipakai dasinya. Oke, baik. Kalau semuanya sudah rapi dan bersih, artinya itu sudah menjadi pertanda untuk pembelajaran kita hari ini siap untuk dimulai. Oke, baik adik-adik. Materi kita hari ini akan kita pelajari yaitu tentang pendapatan nasional seperti yang sudah ada dilihat pada slide PPT yang sudah Ibu tayangkan. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu pendapatan nasional, Ibu mau tanya dulu sama adik-adik semua. Ada yang sudah pernah dengar tentang pendapatan nasional? Oke, ada yang menjawab sudah, ada yang menjawab belum. Oke, Ibu mau tanya lagi. Pendapatan nasional itu menurut adik-adik seperti apa? Atau hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan nasional itu apa-apa saja yang adik-adik ketahui? Oke, baik. Ada yang menjawab tadi pendapatan nasional itu berkaitan dengan pajak. Ada yang juga menjawab pendapatan nasional itu berkaitan dengan gaji atau upah seseorang yang bekerja. Ada yang tadi menjawab apa? Pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh seseorang. Iya, adik-adik, semua jawaban yang adik-adik berikan itu betul. Semuanya itu akan berkaitan dengan pendapatan nasional. Adik-adik, mengapa kita penting untuk mempelajari tentang pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional itu sangat penting untuk dipelajari adik-adik. Karena adik-adik semua ketika sudah mengetahui tentang pendapatan nasional, maka adik-adik akan paham atau mengetahui tentang perkembangan perekonomian di negara kita, bisa mengetahui tentang pertumbuhan dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi dalam perekonomian di negara kita ini, adik-adik. Nah, untuk lebih lanjutnya, pertemuan kita kali ini kita akan membahas atau di kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional dengan 3 indikator yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan juga konsep-konsep perhitungan pendapatan nasional. Nah, Ibu harap setelah adik-adik semua mengikuti pelajaran kita hari ini, adik-adik bisa menjelaskan tentang pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, dan juga mampu menganalisis konsep-konsep dari pendapatan nasional itu sendiri. Oke, baik. Untuk indikator yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Mungkin di sini adik-adik ada yang bisa menjelaskan pengertian pendapatan nasional? Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menjawab. Ibu akan menambahkan penjelasan terkait dengan pengertian pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara atau yang tinggal di suatu negara dalam periode atau kurun waktu tertentu. Nah, biasanya pendapatan nasional itu dihitung selama 1 tahun. Nah, karena berkaitan dengan keseluruhan jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara, maka semakin tinggi pendapatan masyarakat itu, maka semakin tinggi juga pendapatan nasional di negara tersebut. Oke, untuk indikator yang kedua yaitu manfaat pendapatan nasional.
Nah, manfaat pendapatan nasional yang pertama yaitu membandingkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Artinya, dengan adanya data pendapatan nasional, maka negara tersebut akan dengan mudah melihat perkembangan perekonomiannya apakah mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan yang kedua yaitu menilai kinerja ekonomi suatu bangsa dalam skala tertentu. Dan yang ketiga yaitu sebagai pedoman bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Nah, kebijakan seperti apa? Ya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah disesuaikan dengan perkembangan atau perubahan-perubahan perekonomian yang terjadi di negara tersebut. Oke, untuk indikator kita yang ketiga yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Untuk yang pertama yaitu Gross Domestic Bruto atau GDP. Nah, GDP ini memiliki pengertian yaitu jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan warga di suatu negara, baik warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, misalnya seperti ini bukan contoh ya. Nah, misalnya perusahaan X memiliki cabang di Indonesia. Nah, pendapatan atau hasil produk berupa barang dan jasanya itu akan masuk dalam GDP ini atau Gross Domestic Bruto. Untuk yang kedua yaitu Gross National Product atau GNP. Nah, GNP ini merupakan jumlah seluruh produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri dalam kurun waktu 1 tahun. Misalnya seperti ini, misalnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, pendapatannya itu akan masuk ke dalam GNP ini, atau pendapatannya tetap diperhitungkan dan masuk dalam GNP ini. Nah, GNP ini juga memiliki persamaan atau rumus, yaitu GDP dikurangi dengan pendapatan faktor dari luar negeri. Nah, pendapatan faktor dari luar negeri ini juga dapat kita ketahui melalui pendapatan warga negara asing dalam negeri dikurangi dengan pendapatan warga negaranya atau warga negara Indonesia di luar negeri. Untuk yang ketiga yaitu Net National Product atau NNP. Nah, itu merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi dengan penyusutan. Nah, persamaannya itu yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Oke, yang keempat yaitu Net National Income atau NNI, yaitu NNP setelah dikurangi dengan pajak tidak langsung. Maka persamaannya yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Dan yang kelima yaitu Personal Income atau PI, yaitu pendapatan yang secara formal diterima oleh masyarakat. Nah, persamaannya yaitu PI sama dengan NNI dikurangi dengan hasil penjumlahan dari laba ditahan, iuran jaminan sosial, asuransi, dan juga pajak perseroan ditambah lagi dengan atau dijumlahkan lagi dengan transfer payment. Dan yang terakhir yaitu depositable income atau DI. Itu merupakan pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan siap untuk dibelanjakan. Nah, itu persamaannya yaitu DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Oke adik-adik, ada yang ingin bertanya terkait dengan materi kita hari ini? Atau ada yang belum paham atau masih bingung terkait materi kita hari ini yang telah Ibu jelaskan tadi? Silakan ditanyakan. Tidak ada yang ingin bertanya? Berarti semuanya sudah paham. Oh, bagus kalau semuanya sudah paham. Oke, selanjutnya Ibu akan berikan tugas kepada adik-adik semua. Tugasnya itu dalam bentuk kelompok. Baik, karena adik-adik semua sudah duduk dalam bentuk kelompok, dan soalnya juga adik-adik silakan lihat pada slide PPT yang sudah Ibu tampilkan di layar. Sudah lihat semua? Oke, baik. Kalau semuanya sudah lihat, silakan adik-adik
di kelompoknya masing-masing berdiskusi, bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, setelah selesai dikerjakan, masing-masing kelompok akan presentasi di depan kelas. Paham? Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik semua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih untuk adik yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Ibu akan menambahkan sedikit bahwa pendapatan nasional itu merupakan keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dihitung selama 1 tahun. Nah, manfaat dari pendapatan nasional atau pentingnya kita mempelajari tentang pendapatan nasional yaitu kita dapat mengetahui perkembangan perekonomian di negara kita, apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, serta kita juga dapat membandingkan perekonomian kita dengan negara lain, serta kita juga bisa mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan perkembangan perekonomian di negara kita. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada adik-adik semua. Nah, tugasnya ini tugas mandiri. Jadi adik-adik silakan dikerjakan di rumah, dan untuk tugasnya nanti Ibu akan berikan kepada ketua kelas, lalu dibagikan kepada adik-adik semua, dan waktu pengumpulannya minggu depan. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai minggu depan, Ibu minta semua tugas-tugasnya sudah dikumpulkan di meja Ibu. Paham? Untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas materi tentang metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi Ibu berharap adik-adik semua bisa mempelajari materi tersebut sehingga minggu depan pembelajaran kita bisa jauh lebih efektif lagi, ya. Oke, baik, mungkin itu saja untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Oke, baik. Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan.